Keliling Denpasar, Bali murah meriah dengan bus Trans Metro Dewata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mengajak keliling kota Denpasar, Bali dengan menikmati fasilitas bus Trans Metro Dewata yang murah meriah sekali. Perlu untuk diketahui bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2024 adanya perubahan layanan rute-rutenya, saya berharap untuk menikmati konten videonya secara lengkap, karena saya akan coba memandunya. Semoga dengan informasi ini akan memberikan manfaat bagi siapa saja yang akan mencoba menggunakan moda transportasi ini. Sebagai sampling, kami sekeluarga memang mencoba untuk pertama kalinya naik bus Trans Metro Dewata ini. Kami naik bus Trans Metro Dewata K3 Koridor 3 dari halte Lotte Mart Sesetan yang berada di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar Selatan. Tujuan kami akan ke pasar tradisional Sukawati Gianyar. Untuk tarifnya saya menggunakan karcis e-tol senilai Rp4.400 yang berlaku selama 90 menit, sedangkan anggota keluarga lainnya, untuk dewasa menggunakan QRIS senilai Rp4.400 per orang. Sedangkan tarif untuk anak-anak senilai Rp2.000 per orang. Tarif ini berlaku sekali jalan menuju pemberhentian atau halte antar koridor yang telah ditentukan. Banyak lagi ya, Kalau mau ke Art Center itu gimana caranya? Juga, Pak. Ya? Kalau yang ke arah Art Centernya nggak ada, cuma kalau lewat jalan yang mau yang ke sana itu naik K4 juga. Oh, K4 ya. Ya. Tapi jalan nanti ya. Ya, nanti dari halte itu lumayan jauh jalannya. Iya, ya, berarti di luar jalur inilah ya. Ya. K4 yang arah Ubud itu, Pak. Arahnya ke Ya. tetap K4 ya. Ya, dia kan balik dari Ubud nanti arahnya ke Gor. Iya. Nah, di Gor Gor itu ya. nanti sebelum Gor itu ada haltenya. Ya. Halte Art Center juga namanya, Pak. Cuma kalau Art Center lagi jauh. Oke. Turun. Oke. Karena tujuan kami akan ke pasar tradisional Sukawati Gianyar, maka kami harus transit di halte Titi Banda 2, untuk selanjutnya berganti bus koridor 4 menuju Sukawati atau Ubud. Selama kurun waktu tersebut bila menggunakan karcis e-tol yang dibatasi 90 menit, selama melakukan pergantian busnya, tinggal menempelkan kartu e-tolnya. Sedangkan saldonya tetap atau tidak dipotong lagi. Kecuali sudah melebihi batas waktu 90 menit. Jadi kesimpulannya, dengan moda transportasi bus Trans Metro Dewata ini cukup representatif. Busnya enak, pakai AC, ruangan bersih, sopir yang ramah dan membantu dalam memandu ke arah tujuan. Misalnya dari Sesetan ke Sukawati atau Ubud, cuman 2 kali transit, yaitu saat berangkat dan kembali di halte Titi Banda dengan total biaya yang sangat terjangkau sekali. Contoh kami berempat keliling dengan rute tersebut di atas hanya memerlukan biaya tidak kurang dari Rp70.000. Sekilas data pada tahun 2023 adanya 2 juta penumpang yang menggunakan bus Trans Metro Dewata. Koridor yang paling sepi adalah Koridor 3, Terminal Ubung, Matahari Terbit.
Berikut ini saya informasikan adanya perubahan rute-rutenya, sebagai berikut. Rute sekarang 6 koridor, sebelumnya Naya 5 koridor. Secara umum adalah sentral parkir Kuta, kawasan ITDC Nusa Dua, adanya perbaikan titik henti Bandara I Gusti Ngurah Rai, melintasi bandara secara pulang pergi. Koridor 1, sentral parkir Kuta menuju terminal persiapan. Koridor 2, Terminal Ubung menuju bandara semula melewati Jalan HWS Cokro Aminoto dan Jalan Sutomo, berubah Jalan HWS Cokro Aminoto Gatot Subroto Tengah lewat Jalan Nangka Selatan. Koridor 3, Terminal Ubung menuju Icon Bali Mall semula lewat Jalan HWS Cokro Aminoto dan Gatot Subroto Tengah berubah lewat Jalan Sutomo. Jalan Gajah Mada lewat bypass Ngurah Rai lewat Danau Tamblingan dan Dalung. Koridor 4, Terminal Ubung, Monkey Forest, start dari Gor Ngurah Rai menuju dirubah Terminal Ubung melewati Gatot Subroto Tengah menuju Living World Mall menuju Ubud Mall, alui kawasan Titi Banda. Koridor 5, SPK Politeknik Negeri Bali, SPK lewat Jalan Raya Tuban, awalnya bypass Ngurah Rai menuju kawasan Udayana menuju Politeknik Negeri Bali. Koridor 6, SPK, Nusa Dua, SPK lewat bypass Ngurah Rai menuju Bandara 1 Gusti Ngurah Rai, Terminal Kedatangan Internasional Domestik. Kawasan ITDC Nusa Dua, secara pulang pergi. Ayo gunakan mode transportasi bus Transmetro Dewata untuk mengurangi kemacetan. Karena diharapkan adanya publik transportasi di Denpasar Bali bisa mengendalikan titik-titik macet yang tersebar di segala penjuru kota Denpasar Bali. Kali ini saya akan mengajak keliling kota Denpasar Bali dengan menikmati fasilitas bus Transmetro Dewata yang murah meriah sekali. Perlu untuk diketahui bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2024 adanya perubahan layanan rute-rutenya, saya berharap untuk menikmati konten videonya secara lengkap, karena saya akan coba memandunya. Semoga dengan informasi ini akan memberikan manfaat bagi siapa saja yang akan mencoba menggunakan moda transportasi ini. Sebagai sampling kami sekeluarga memang mencoba untuk pertama kalinya, naik bus Transmetro Dewata ini. Kami naik bus Transmetro Dewata K3 Koridor 3 dari halte Lotte Mart Sesetan yang berada di Jalan Bypass Ngurah Rai Denpasar Selatan. Tujuan kami akan ke pasar tradisional Sukawati Gianyar. Untuk tarifnya saya menggunakan karcis e-tol senilai Rp4.400 yang berlaku selama 90 menit, sedangkan anggota keluarga lainnya, untuk dewasa menggunakan QRIS senilai Rp4.400 per orang. Sedangkan tarif untuk anak-anak senilai Rp2.000 per orang. Tarif ini berlaku sekali jalan menuju pemberhentian atau halte antar koridor yang telah ditentukan.
Karena tujuan kami akan ke pasar tradisional Sukawati Gianyar, maka kami harus transit di halte Titi Banda 2, untuk selanjutnya berganti bus koridor 4 menuju Sukawati atau Ubud. Selama kurun waktu tersebut bila menggunakan karcis e-tol yang dibatasi 90 menit, selama melakukan pergantian busnya, tinggal menempelkan kartu e-tolnya. Sedangkan saldonya tetap atau tidak dipotong lagi. Kecuali sudah melebihi batas waktu 90 menit. Jadi kesimpulannya dengan moda transportasi bus Transmetro Dewata ini cukup representatif. Busnya enak, pakai AC, ruangan bersih, sopir yang ramah dan membantu dalam memandu ke arah tujuan. Misalnya dari Sesetan ke Sukawati atau Ubud, cuman 2 kali transit, yaitu saat berangkat dan kembali di halte Titi Banda dengan total biaya yang sangat terjangkau sekali. Contoh kami berempat keliling dengan rute tersebut di atas hanya memerlukan biaya tidak kurang dari Rp70.000. Sekilas data pada tahun 2023 adanya 2 juta penumpang yang menggunakan bus Transmetro Dewata. Koridor yang paling sepi adalah koridor 3, Terminal Ubung, Matahari Terbit. Berikut ini saya informasikan adanya perubahan rute-rutenya, sebagai berikut. Rute sekarang 6 koridor, sebelumnya Naya 5 koridor. Secara umum adalah sentral parkir Kuta, kawasan ITDC Nusa 2, adanya perbaikan titik henti Bandara I Gusti Ngurah Rai, melintasi bandara secara pulang pergi. Koridor 1, Sentral Parkir Kuta menuju Terminal Persiapan. Koridor 2, Terminal Ubung menuju Bandara semula melewati Jalan HWS Cokro Aminoto dan Jalan Sutomo, berubah Jalan HWS Cokro Aminoto Gatot Subroto Tengah lewat Jalan Nangka Selatan. Koridor 3, Terminal Ubung menuju Icon Bali Mall semula lewat Jalan HWS Cokro Aminoto dan Gatot Subroto Tengah berubah lewat Jalan Sutomo. Jalan Gajah Mada lewat Bypass Ngurah Rai lewat Danau Tamblingan dan Dalung. Koridor 4, Terminal Ubung, Monkey Forest, start dari Gor Ngurah Rai menuju dirubah Terminal Ubung melewati Gatot Subroto Tengah menuju Living Road Mall menuju Ubud Mall, alui kawasan Titi Banda. Koridor 5, SPK Politeknik Negeri Bali, SPK lewat Jalan Raya Tuban, awalnya bypass Ngurah Rai menuju kawasan Udayana menuju Politeknik Negeri Bali. Koridor 6, SPK, Nusa 2, SPK lewat bypass Ngurah Rai menuju Bandara 1 Gusti Ngurah Rai, Terminal Kedatangan Internasional Domestik. Kawasan ITDC Nusa 2, secara pulang pergi. Ayo gunakan moda transportasi bus Transmetro Dewata untuk mengurangi kemacetan. Karena diharapkan adanya publik transportasi di Denpasar Bali bisa mengendalikan titik-titik macet yang tersebar di segala penjuru kota Denpasar Bali.
Kali ini saya akan mengajak keliling kota Denpasar, Bali dengan menikmati fasilitas bus Trans Metro Dewata yang murah meriah sekali. Perlu untuk diketahui bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2024 adanya perubahan layanan rute-rutenya. Saya berharap untuk menikmati konten videonya secara lengkap, karena saya akan coba memandunya. Semoga dengan informasi ini akan memberikan manfaat bagi siapa saja yang akan mencoba menggunakan moda transportasi ini. Sebagai sampling, kami sekeluarga memang mencoba untuk pertama kalinya naik bus Trans Metro Dewata ini. Kami naik bus Trans Metro Dewata K3 Koridor 3 dari halte Lotte Mart Sesetan yang berada di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar Selatan. Tujuan kami akan ke pasar tradisional Sukawati Gianyar. Untuk tarifnya saya menggunakan karcis e-tol senilai Rp4.400 yang berlaku selama 90 menit. Sedangkan anggota keluarga lainnya, untuk dewasa menggunakan QRIS senilai Rp4.400 per orang. Sedangkan tarif untuk anak-anak senilai Rp2.000 per orang. Tarif ini berlaku sekali jalan menuju pemberhentian atau halte antar koridor yang telah ditentukan. Karena tujuan kami akan ke pasar tradisional Sukawati Gianyar, maka kami harus transit di halte Titi Banda 2, untuk selanjutnya berganti bus koridor 4 menuju Sukawati atau Ubud. Selama kurun waktu tersebut bila menggunakan karcis e-tol yang dibatasi 90 menit, selama melakukan pergantian busnya, tinggal menempelkan kartu e-tolnya. Sedangkan saldonya tetap atau tidak dipotong lagi. Kecuali sudah melebihi batas waktu 90 menit. Jadi kesimpulannya, dengan moda transportasi bus Trans Metro Dewata ini cukup representatif. Busnya enak, pakai AC, ruangan bersih, sopir yang ramah dan membantu dalam memandu ke arah tujuan. Misalnya dari Sesetan ke Sukawati atau Ubud, cuman 2 kali transit, yaitu saat berangkat dan kembali di halte Titi Banda dengan total biaya yang sangat terjangkau sekali. Contoh, kami berempat keliling dengan rute tersebut di atas hanya memerlukan biaya tidak kurang dari Rp70.000. Sekilas data pada tahun 2023 adanya 2 juta penumpang yang menggunakan bus Trans Metro Dewata. Koridor yang paling sepi adalah Koridor 3, Terminal Ubung, Matahari Terbit. Berikut ini saya informasikan adanya perubahan rute-rutenya, sebagai berikut. Rute sekarang 6 koridor, sebelumnya Naya 5 koridor. Secara umum adalah sentral parkir Kuta, kawasan ITDC Nusa 2, adanya perbaikan titik henti Bandara I Gusti Ngurah Rai, melintasi bandara secara pulang pergi. Koridor 1, sentral parkir Kuta menuju terminal persiapan.
Koridor 2, Terminal Ubung menuju Bandara semula melewati Jalan HWS Cokro Aminoto dan Jalan Sutomo, berubah Jalan HWS Cokro Aminoto Gatot Subroto Tengah lewat Jalan Nangka Selatan. Koridor 3, Terminal Ubung menuju Icon Bali Mall semula lewat Jalan HWS Cokro Aminoto dan Gatot Subroto Tengah berubah lewat Jalan Sutomo. Jalan Gajah Mada lewat Bypass Ngurah Rai lewat Danau Tamblingan dan Dalung. Koridor 4, Terminal Ubung, Monkey Forest, start dari Gor Ngurah Rai menuju dirubah Terminal Ubung melewati Gatot Subroto Tengah menuju Living World Mall menuju Ubud Mall, alui kawasan Titi Banda. Koridor 5, SPK Politeknik Negeri Bali, SPK lewat Jalan Raya Tuban, awalnya Bypass Ngurah Rai menuju kawasan Udayana menuju Politeknik Negeri Bali. Koridor 6, SPK, Nusa 2, SPK lewat Bypass Ngurah Rai menuju Bandara 1 Gusti Ngurah Rai, Terminal Kedatangan Internasional Domestik. Kawasan ITDC Nusa 2, secara pulang pergi. Ayo gunakan moda transportasi bus Transmetro Dewata untuk mengurangi kemacetan. Karena diharapkan adanya publik transportasi di Denpasar Bali bisa mengendalikan titik-titik macet yang tersebar di segala penjuru kota Denpasar Bali. Kali ini saya akan mengajak keliling kota Denpasar Bali dengan menikmati fasilitas bus Transmetro Dewata yang murah meriah sekali. Perlu untuk diketahui bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2024 adanya perubahan layanan rute-rutenya, saya berharap untuk menikmati konten videonya secara lengkap, karena saya akan coba memandunya. Semoga dengan informasi ini akan memberikan manfaat bagi siapa saja yang akan mencoba menggunakan moda transportasi ini. Sebagai sampling kami sekeluarga memang mencoba untuk pertama kalinya, naik bus Transmetro Dewata ini. Kami naik bus Transmetro Dewata K3 Koridor 3 dari halte Lotte Mart Sesetan yang berada di Jalan Bypass Ngurah Rai Denpasar Selatan. Tujuan kami akan ke pasar tradisional Sukawati Gianyar. Untuk tarifnya saya menggunakan karcis e-tol senilai Rp4.400 yang berlaku selama 90 menit, sedangkan anggota keluarga lainnya, untuk dewasa menggunakan QRIS senilai Rp4.400 per orang. Sedangkan tarif untuk anak-anak senilai Rp2.000 per orang. Tarif ini berlaku sekali jalan menuju pemberhentian atau halte antar koridor yang telah ditentukan. Karena tujuan kami akan ke pasar tradisional Sukawati Gianyar, maka kami harus transit di halte Titi Banda 2, untuk selanjutnya berganti bus koridor 4 menuju Sukawati atau Ubud. Selama kurun waktu tersebut bila menggunakan karcis e-tol yang dibatasi 90 menit, selama melakukan pergantian busnya, tinggal menempelkan kartu e-tolnya.
sedangkan saldonya tetap atau tidak dipotong lagi. Kecuali sudah melebihi batas waktu 90 menit. Jadi kesimpulannya, dengan moda transportasi bus Transmetro Dewata ini cukup representatif. Busnya enak, pakai AC, ruangan bersih, sopir yang ramah dan membantu dalam memandu ke arah tujuan. Misalnya dari Sesetan ke Sukawati atau Ubud, cuman 2 kali transit, yaitu saat berangkat dan kembali di halte Titi Banda dengan total biaya yang sangat terjangkau sekali. Contoh kami berempat keliling dengan rute tersebut di atas hanya memerlukan biaya tidak kurang dari Rp70.000. Sekilas data pada tahun 2023 adanya 2 juta penumpang yang menggunakan bus Transmetro Dewata. Koridor yang paling sepi adalah Koridor 3, Terminal Ubung, Matahari Terbit. Berikut ini saya informasikan adanya perubahan rute-rutenya, sebagai berikut. Rute sekarang 6 koridor, sebelumnya Naya 5 koridor. Secara umum adalah sentral parkir Kuta, kawasan ITDC Nusa 2, adanya perbaikan titik henti Bandara I Gusti Ngurah Rai, melintasi bandara secara pulang pergi. Koridor 1, Sentral Parker Kuta menuju Terminal Persiapan. Koridor 2, Terminal Ubung menuju Bandara semula melewati Jalan HWS Cokro Aminoto dan Jalan Sutomo, berubah Jalan HWS Cokro Aminoto Gatot Subroto Tengah lewat Jalan Nangka Selatan. Koridor 3, Terminal Ubung menuju Ikon Bali Mall semula lewat Jalan HWS Cokro Aminoto dan Gatot Subroto Tengah berubah lewat Jalan Sutomo. Jalan Gajah Mada lewat Bypass Ngurah Rai lewat Danau Tamblingan dan Dalung. Koridor 4, Terminal Ubung, Monkey Forest, start dari Gor Ngurah Rai menuju dirubah Terminal Ubung melewati Gatot Subroto Tengah menuju Living World Mall menuju Ubud Mall, alui kawasan Titi Banda. Koridor 5, SPK Politeknik Negeri Bali, SPK lewat Jalan Raya Tuban, awalnya bypass Ngurah Rai menuju kawasan Udayana menuju Politeknik Negeri Bali. Koridor 6, SPK, Nusa 2, SPK lewat bypass Ngurah Rai menuju Bandara 1 Gusti Ngurah Rai, Terminal Kedatangan Internasional Domestik. Kawasan ITDC Nusa 2, secara pulang pergi. Ayo gunakan moda transportasi bus Transmetro Dewata untuk mengurangi kemacetan. Karena diharapkan adanya publik transportasi di Denpasar Bali bisa mengendalikan titik-titik macet yang tersebar di segala penjuru kota Denpasar Bali. Sekilas data pada tahun 2023 adanya 2 juta penumpang yang menggunakan bus Transmetro Dewata. Koridor yang paling sepi adalah Koridor 3, Terminal Ubung, Matahari Terbit. Berikut ini saya informasikan adanya perubahan rute-rutenya, sebagai berikut.
Rute sekarang 6 koridor, sebelumnya Naya 5 koridor. Secara umum adalah sentral parkir Kuta, kawasan ITDC Nusa Dua, adanya perbaikan titik henti Bandara I Gusti Ngurah Rai, melintasi bandara secara pulang pergi. Koridor 1, Sentral Parkir Kuta menuju Terminal Persiapan. Koridor 2, Terminal Ubung menuju Bandara semula melewati Jalan HWS Cokro Aminoto dan Jalan Sutomo, berubah Jalan HWS Cokro Aminoto Gatot Subroto Tengah lewat Jalan Nangka Selatan. Koridor 3, Terminal Ubung menuju Icon Bali Mall semula lewat Jalan HWS Cokro Aminoto dan Gatot Subroto Tengah berubah lewat Jalan Sutomo. Jalan Gajah Mada lewat bypass Ngurah Rai lewat Danau Tamblingan dan Dalung. Koridor 4, Terminal Ubung, Monkey Forest, start dari Gor Ngurah Rai menuju dirubah Terminal Ubung melewati Gatot Subroto Tengah menuju Living World Mall menuju Ubud Mall, alui kawasan Titi Banda. Koridor 5, SPK Politeknik Negeri Bali, SPK lewat Jalan Raya Tuban, awalnya bypass Ngurah Rai menuju kawasan Udayana menuju Politeknik Negeri Bali. Koridor 6, SPK, Nusa Dua, SPK lewat bypass Ngurah Rai menuju Bandara 1 Gusti Ngurah Rai, Terminal Kedatangan Internasional Domestik. Kawasan ITDC Nusa Dua, secara pulang pergi. Ayo gunakan mode transportasi bus Transmetro Dewata untuk mengurangi kemacetan. Karena diharapkan adanya publik transportasi di Denpasar Bali bisa mengendalikan titik-titik macet yang tersebar di segala penjuru kota Denpasar Bali. Terus ikuti update channel ini, dengan memberikan like, komen, subscribe dan share. Sampai bertemu kembali pada episode selanjutnya, salam dari Hadiye.